Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas A akan mempresentasikan tentang sistem informasi geografis, yaitu aplikasi QGIS. Adapun anggota kami yang pertama ialah Syafat Ramadan dengan NIM F551220020. Kedua, Aisyah Nabila Ramawati dengan NIM F551220027. Yang ketiga, Muhammad Gading Ahmaliyadi dengan NIM F551220029. Keempat, ada Anissa Airin Nadita dengan NIM F551220030. Saya sendiri, Fiorentino Jeremy First Palarante, dengan NIM F5512300. Dan yang terakhir ada Amanda Betania Maritza dengan NIM F551220032. Di pembahasan kali ini, kita akan bagi ke dalam 6 poin. Yang pertama, definisi GIS, sejarah GIS, kelebihan GIS, fitur GIS, cara memulai GIS, dan format data GIS. Apa itu GIS? Quantum GIS yang dikenal dengan QGIS merupakan software yang berperan pada sistem informasi geografis. QGIS ini bersifat open source. QGIS mendukung banyak format dan fungsionalitas data vektor, raster, dan basis data. Adapun sistem operasi yang dapat menggunakan QGIS ini yaitu Linux, Unix, Mac OS X, Windows, dan Android. Development platform yang digunakan yaitu C++ dan Python, dan akses QGIS dapat digunakan di desktop server QGIS dan mobile QGIS. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, bagian selanjutnya adalah sejarah QGIS. Pada tahun 2002, Gary Sharman melakukan pengembangan terhadap aplikasi QGIS, yang kemudian aplikasi QGIS ini menjadi proyek dari Open Source Geospatial Foundation pada tahun 2007. Lalu pada tahun 2009, QGIS ini merilis versi 1.0-nya, dan sampai saat ini diketahui bahwa telah terdapat 52 versi dari QGIS. Selanjutnya adalah kelebihan QGIS. Kelebihan pertama dari QGIS ini yaitu gratis, yang mana QGIS ini tidak membutuhkan biaya terhadap proses penginstalan dan juga penggunaan programnya. Kelebihan yang kedua yaitu bebas, di mana QGIS ini memungkinkan setiap usernya dalam menambah dan juga melakukan pemodifikasian terhadap fungsi dari aplikasi QGIS ini. Yang ketiga yaitu terus berkembang. QGIS ini memungkinkan setiap usernya dalam menambah fitur baru serta melakukan penyempurnaan aplikasi QGIS ini. Yang keempat yaitu multisistem operasi. Jadi QGIS ini dapat diinstal di macOS, Windows, Unix, Linux, serta Android versi beta. Yang kelima yaitu panduan dan juga pertolongan. Jadi QGIS ini menyediakan panduan dan juga pertolongan secara online dalam bentuk dokumen. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada QGIS. Fitur yang pertama ada Capturing Maps, yang kedua ada Storing Maps, yang ketiga ada Searching Maps, yang keempat ada Managing Maps, yang kelima ada Relating Maps, dan yang keenam ada Managing Information. Fitur yang pertama yaitu Capturing Maps. QGIS mampu mengkonversi peta kertas menjadi peta digital yang dapat digunakan dalam QGIS. Proses digitalisasi dari peta kertas ini dilakukan dengan cara menempatkan peta kertas tersebut pada suatu tabel digitalisasi, dan seluruh titik, garis, dan juga area yang ada pada peta kertas akan dipindai dan diproses menjadi suatu peta digital pada QGIS. Selanjutnya, fitur yang kedua ada Storing Maps. QGIS memiliki fitur yang dapat menyimpan peta digital dengan mudah dan mampu untuk menyimpan peta-peta versi terbaru sehingga memudahkan pengguna untuk dapat mengakses peta yang dibutuhkan. Selanjutnya, fitur QGIS yang ketiga ada Searching Maps. QGIS pada dasarnya memiliki fitur untuk dapat mencari suatu alamat. Namun, QGIS juga memiliki suatu fitur yang sangat spesial yang memungkinkan pengguna untuk dapat mencari peta yang diunggah pengguna itu sendiri.
Selanjutnya, fitur yang keempat ada Managing Maps. QGIS memiliki fitur yang dapat memudahkan pengguna untuk mengatur dan juga mengelola peta dengan cara menyimpan, memproyeksikan ulang, dan juga memungkinkan pengguna untuk dapat menggabungkan peta-peta menjadi suatu peta baru. Fitur yang kelima ada Relating Maps atau mengaitkan peta. Fitur ini adalah fitur yang sangat hebat dari QGIS. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk dapat melapisi peta di atas suatu peta satu sama lain. QGIS juga dapat menghubungkan dataset yang sebelumnya tidak mungkin untuk dihubungkan. Selanjutnya, fitur QGIS yang keenam ada Managing Information. QGIS juga memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengolah suatu informasi mengenai suatu tempat atau wilayah dengan cara memperbarui, mengubah, dan bahkan menghapus informasi pada database GIS. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini kita masuk untuk memulai GIS atau singkatnya itu tutorial untuk QGIS-nya. Mulai dari pemasangannya. Di sini ada pemasangan, ada paket installer untuk Windows, macOS, ada bisa juga untuk Android, tablet. Nah, ini untuk binary repository-nya untuk GN Linux, dan ini untuk link download-nya. Lalu selanjutnya itu instalasi dari sumber, ada paket installernya untuk Mac Windows atau macOS, dan ini ada untuk membangun QGIS dari sumber. Lihat instruksi instalasi di file install. Di situ ada instruksinya langsung diberikan dari QGIS-nya langsung. Nah, lanjut di sini ada instalasi pada media eksternal. QGIS ini memungkinkan kita menentukan opsi config path yang menggantikan jalur defaultnya untuk konfigurasi pengguna dan memaksakan QGIS setting untuk menggunakan direktori yang kita gunakan ini juga. Untuk melihat bagian pengaturan sistem, untuk informasi tambahannya juga ada nanti lagi untuk selanjutnya. Terus ada dataset sampel. Dataset ini contoh dari QGIS yang dapat diakses pada Windows dengan menggunakan opsi unduhan installer atau dengan mendownload secara manual dari situs web resminya. Untuk Linux dan macOS, datasetnya ini dapat diunduh sebagai dari arsip zip dalam bentuk zip dari situs web resminya juga. Dataset Alaska mencakup data GIS dan basis data GRASS dengan proyeksi Alaska Alberts Equal Area dengan kode EPSG 2964, dan jika menggunakan QGIS sebagai front end grafis untuk GRASS, lokasi contoh dapat ditemukan di situs webnya GRASS GIS. Jadi ini di situs webnya ini juga ada banyak ya. Lanjut, di sini ada starting and stopping QGIS. Jadi untuk memulainya QGIS-nya itu kita bisa memulainya dengan double klik icon di folder aplikasi. Nah, nanti itu langsung terbuka QGIS-nya. Untuk menghentikannya itu bisa menghentikan seperti biasa juga. Bisa keluar dari aplikasinya langsung, bisa kayak ada tanda X begitu nanti di sini. Saya akan perlihatkan. Selanjutnya ada memulai CLP atau Command Line Option. QGIS ini menyediakan sejumlah opsi baris perintah saat dimulai, dan ini juga termasuk opsi untuk membuat snapshot, mengatur bahasa, membuat proyek, menentukan jangkauan peta yang awal, dan masih banyak lagi. Opsi ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman pengguna QGIS sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita bisa mengatur sesuai dengan yang kita mau, kayak sesuai dengan user yang mau ini. Itu. Nah, untuk lebih lengkapnya itu kita masuk ke sini. Ini installernya. Dan sini pada saat saya instalan ini proses menginstalannya. Ini create desktop, jangan lupa. Kita taruh filenya itu di C ya. Data C. Next. Kita install. Nah, installnya sudah selesai. Di sini complete the GIS. Kita finish. Nah, ini kita kasih keluar, kita close. Nah, di sini ada paketnya itu QGIS 3.4.
Kita buka ini mana satu ini. Nah, di sini ada berbagai macam, ada Grass QGIS, ada OS Geo for setup juga, QGIS desktop, sini ada juga. Jadi itu yang kita buka itu yang ini ya. QGIS. Nah, ini dia. Nanti tampilannya seperti ini ya, QGIS 3.34. Nah, kurang lebih seperti ini tutorialnya dari saya untuk QGIS-nya. Tadi ada kan open, disuruh open dengan close. Kalau opennya seperti tadi, ini sudah masuk di projectnya ya. Project untuk close-nya itu bisa dari sini juga. Oke, itu sudah, aplikasinya sudah terclose. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pemulaian QGIS. Di sini kita dapat melihat tampilan awal dari QGIS sendiri, yaitu ketika kita membuka QGIS, kita dapat melihat tampilan awal seperti pada gambar di samping ini. Dari tampilan ini terdapat beberapa bagian, yaitu menu toolbar, atribut toolbar, vector toolbar, browser, layers, news, record project, project templates, dan juga status bar yang akan kita lihat saat kita membuka peta atau membuat peta, project peta. Kemudian pada slide berikutnya, di sini kita dapat melihat contoh sesi pembuatan lapisan raster dan vektor. Yang pertama kita dapat membuka QGIS, kemudian kita mengklik tambahkan lapisan raster dan pilih land cover. Kemudian kita klik icon tambahkan lapisan vektor dan pilih lakes. Kemudian kita dapat mengklik lapisan lakes di legenda untuk membuka properti. Pilih tab style dan pilih warna biru. Kemudian kita pilih tab labels atau aktifkan label dan pilih lapangan names. Kemudian kita dapat mengklik terapkan dan mengklik OK. Untuk slide berikutnya, kita dapat melihat QGIS dalam project GUI. Ketika memulai project QGIS, kita akan masuk dalam tampilan seperti pada gambar di samping ini. Di sini, kita dapat melihat tampilan dari QGIS yang terdiri dari beberapa bagian yang akan kita jelaskan. Untuk nomor 1, yaitu menu bar. Menu bar ini menyediakan akses ke berbagai situs QGIS menggunakan menu hierarkis standar, menu level atas, dan ringkasan beberapa opsi menu tercantum di bawah ini, bersama dengan icon terkait seperti yang muncul di toolbar dan pintasan keyboard. Kemudian kita dapat melihat toolbar. Toolbar ini berfungsi untuk menampilkan alat-alat yang dibutuhkan pengguna dalam pembuatan ataupun pengeditan peta, sehingga membantu pengguna melaksanakan pembuatan peta. Dan yang ketiga adalah panel. Panel ini adalah widget khusus yang dapat kita gunakan untuk berinteraksi, seperti memilih opsi, mencentang kotak, atau mengisi nilai untuk melakukan tugas lebih kompleks. Kemudian kita dapat melihat poin berikutnya, yaitu map view. Di sini, peta dapat ditampilkan. Peta yang ditampilkan dari jendela ini akan bergantung pada layar vektor dan raster yang kita pilih untuk dimuat. Kemudian status bar. Status bar ini memberikan informasi umum tentang tampilan peta dan tindakan yang diproses atau tersedia serta menawarkan alat untuk mengelola tampilan peta yang dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ini menu bar yang ada di sini, dan yang kedua itu toolbar, yaitu widget atau perangkat-perangkat yang kita gunakan dalam membuat suatu desain peta. Yang ketiga yaitu panel, yang keempat yaitu map view atau project peta yang kita buat dalam QGIS, dan yang ketiga adalah status bar.
Kemudian kita sampai di project. Project di QGIS menyimpan status dan konfigurasi kerja ke dalam file dan memuatnya kembali ke sesi QGIS berikutnya. Jadi dalam QGIS ini kita dapat membuat project dan kita dapat menyimpan data tersebut dan kita dapat melakukan pengerjaan atau mengembangkan dari peta yang kita buat. Dari project ini, dia mencakup yang pertama, lapisan yang ditambahkan ke dalam peta. Yang kedua, properti lapisan, termasuk gaya dan simbolisasi. Dan yang ketiga, proyeksi peta. Yang keempat, tampilan terakhir. Dan yang kelima, pengaturan pencetakan dan komposisi. Dari proyek ini, kemudian disimpan dan formatnya XML. Dan QGIS membuat backup setiap kali kita menyimpan proyek yang kita buat. Kemudian lanjut dari project yaitu simpan sebagai gambar. Nah, di sini kita dapat memilih simpan sebagai gambar di menu proyek untuk menghasilkan gambar dalam format yang kita inginkan. Yang kedua, kita dapat mengekspor ke DXF dengan memilih ekspor DXF di menu proyek untuk menghasilkan file DXF yang mempertahankan simbologi asli dari QGIS. Dan yang ketiga, kita dapat melihat komposer cetak baru. Dengan mengklik komposer cetak baru di menu proyek untuk menata dan mencetak kanvas peta dalam suatu komposisi cetak. Oke, baiklah, saya Muhammad Gading. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format data geografis QGIS. Yang pertama adalah shapefile. Shapefile merupakan format standar untuk data vektor GIS yang terdiri dari serangkaian file terkait yang menyimpan informasi geometri, atribut, dan metadata. Berikutnya ada geotiff, yang merupakan format data raster yang menyimpan informasi spasial dan atribut serta mendukung penyimpanan koordinat geografis dan sistem proyeksi. Dan ada geopackage atau format data vektor dan raster yang menyimpan informasi geometri, atribut, dan metadata dalam sebuah file tunggal dengan struktur yang terstandarisasi. Berikutnya ada PostGIS. PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan data spasial ke dalam basis data relasional. Berikutnya Spatialite yang merupakan format basis data spasial SQLite yang mendukung penyimpanan data vektor dan raster beserta informasi geometri dan atributnya. Berikutnya ada KML atau KMZ, merupakan format yang digunakan oleh Google Earth untuk menyimpan data spasial seperti peta, garis, dan bentuk-bentuk lainnya. Lalu di sini ada WMS, WMTS, dan WFS. Jadi QGIS ini mendukung layanan web geospasial standar seperti yang tadi, WMS atau Web Map Service, WMTS atau Web Map Tile Service, dan Web Feature Service atau WFS. Jadi semua ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menampilkan data geografis yang disediakan oleh server GIS yang mendukung protokol tersebut. Dan yang terakhir adalah CSV atau text. Jadi QGIS juga dapat mengimpor data non-spasial dalam format CSV atau kepanjangannya Comma Separated Values atau teks dan mengaitkannya dengan data spasial menggunakan atribut umum. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.